Makhluk pertama yang Allah ciptakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang insya Allah dimuliakan Allah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pernah nggak sih kamu kepikiran, apa sih makhluk pertama yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan? Apakah manusia, malaikat, jin, atau mungkin dinosaurus? Yang terakhir ini jelas bukan ya? Nah, dalam Islam ada beberapa pendapat ulama mengenai hal ini, dan semuanya berdasarkan dalil yang kuat. Yuk, kita bahas bareng. Cahaya yang mengawali segalanya. Menurut banyak ulama, makhluk pertama yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan adalah nur, cahaya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awal dari segala sesuatu yang Allah ciptakan adalah cahaya nabimu, wahai Jabir. Hadis riwayat Abdur Razzaq dalam Al-Musannaf. Artinya, sebelum langit, bumi dan segala isinya ada, Allah subhanahu wa ta'ala terlebih dahulu menciptakan cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, betapa agungnya beliau. Bukan langsung jadi manusia loh. Tapi tunggu dulu, ini bukan berarti Nabi Muhammad SAW langsung ada dalam bentuk manusia, ya? Maksudnya, dari cahaya itu, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan segala sesuatu. Ibaratnya, kalau dunia ini film, maka cahaya Nabi Muhammad SAW adalah sinar proyektornya. Tanpa cahaya, film nggak akan kelihatan. Nah, karena begitu pentingnya Nabi Muhammad SAW, kita sebagai umat Islam harus makin cinta dan mengikuti ajaran beliau. Gimana caranya? Ya dengan belajar sunnahnya, membaca sirahnya, dan tentu saja bersyalawat sebanyak mungkin. Kalau bukan cahaya Nabi, apa lagi? Ada juga ulama yang berpendapat bahwa makhluk pertama yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan adalah qalam, pena. Ini berdasarkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya yang pertama kali Allah ciptakan adalah qalam. Lalu Allah berfirman kepadanya, tulislah. Maka qalam bertanya, apa yang harus aku tulis? Allah berfirman, tulislah takdir segala sesuatu hingga hari kiamat. Hadis riwayat Tirmidzi. Coba bayangin, qalam ini menulis segala takdir manusia, termasuk jodoh, rezeki, dan ajal kita. Jadi kalau kamu galau mikirin jodoh yang belum datang, tenang aja, sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Tapi ada juga yang bilang arsy. Pendapat lain mengatakan bahwa makhluk pertama yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan adalah arsy, singgasana Allah subhanahu wa ta'ala. Dalilnya ada dalam Quran, surat Hud ayat ke-7. Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, dan singgasananya berada di atas air. Dari ayat ini, para ulama menyimpulkan bahwa sebelum ada langit dan bumi, arsy sudah diciptakan terlebih dahulu. Jadi, arsy ini seperti pondasi sebelum alam semesta lahir. Apapun yang pertama, tetap Allah yang utama. Jadi mana yang benar? Cahaya Nabi Muhammad SAW, qalam, atau arsy? Jawabannya, semuanya benar, tergantung dari sudut pandang penciptaan yang dibahas. Yang pasti, semua makhluk itu Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan, dan kita nggak perlu berdebat sampai berantem di grup WhatsApp keluarga. Lebih penting dari sekadar tahu makhluk pertama adalah bagaimana kita memahami bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu maha kuasa dan maha mengetahui. Apapun yang terjadi di hidup kita, semuanya sudah ditulis oleh qalam berdasarkan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala yang tak terbatas. Apa yang bisa kita pelajari dari ini? Nah, dari pembahasan tadi, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. 1. Mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah makhluk paling mulia, dan bahkan bisa jadi cahaya pertama yang Allah ciptakan. 2. Bersabar dengan takdir. Semua yang terjadi sudah tertulis sejak awal oleh qalam. Jadi jangan keburu stres kalau ada hal yang belum sesuai harapan. 3. Meyakini kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dari penciptaan arsy, langit dan bumi, semua menunjukkan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala.
Jadi, masih ragu sama takdir? Kadang kita suka khawatir dengan masa depan. Aduh, kapan kerjaan lancar? Kapan nikah? Kapan punya rumah sendiri? Padahal semua itu sudah tertulis sejak dulu. Jadi, tugas kita adalah berusaha, berdoa, dan bertawakal. Ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak mungkin salah menulis takdir kita. Kalau hari ini belum dapat apa yang diinginkan, mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menyiapkan yang lebih baik. Kayak orang pesan makanan di restoran, yang lama biasanya lebih enak. Kesimpulan, semua kembali ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari semua pembahasan tadi, satu hal yang jelas, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya zat yang kekal. Ada sebelum segala sesuatu diciptakan, dan akan tetap ada setelah semuanya berakhir. Sebagai manusia, kita hanya bisa berusaha memahami sedikit dari ilmunya yang begitu luas. Pertanyaan tentang makhluk pertama yang diciptakan memang menarik. Tapi lebih penting lagi adalah bagaimana kita mengambil pelajaran dari semua ini untuk kehidupan kita sehari-hari. Pertama, kita harus semakin yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatu dengan tujuan. Tidak ada yang sia-sia dalam ciptaannya, termasuk kehidupan kita sendiri. Kalau saat ini kita merasa hidup ini sulit, penuh ujian, dan seakan tidak ada jalan keluar, ingatlah bahwa semua ini adalah bagian dari rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih besar. Seperti sebuah lukisan yang indah, jika kita melihat hanya satu titik hitam di kanvas, kita akan mengira itu adalah kesalahan. Tapi kalau kita melihat gambaran besarnya, barulah kita paham bahwa setiap titik punya peran dalam membentuk keindahan. Kedua, kita harus semakin mencintai dan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Jika benar cahaya beliau adalah makhluk pertama yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan, itu menunjukkan betapa besar kedudukan beliau di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mencintai beliau bukan hanya dengan kata-kata, tapi juga dengan meneladani akhlak dan sunnahnya dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah SAW sudah memberikan contoh terbaik bagaimana menjadi manusia yang berakhlak mulia, penuh kasih sayang, dan selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, kita harus belajar untuk menerima takdir dengan lapang dada. Jika kolam memang makhluk pertama yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan, dan Dia menulis segala takdir sejak awal, itu berarti semua yang terjadi dalam hidup kita sudah tertulis jauh sebelum kita lahir. Tidak ada yang bisa mengubahnya, kecuali doa dan usaha yang sungguh-sungguh. Maka, daripada menghabiskan waktu mengeluh tentang nasib, lebih baik kita fokus pada apa yang bisa kita perbaiki dan tingkatkan dalam hidup ini. Keempat, kita semakin memahami kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menciptakan arsy sebelum langit dan bumi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan bahwa Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu menciptakan alam semesta yang begitu luas, mengatur setiap detail kehidupan dari yang terbesar sampai yang terkecil, apakah kita masih meragukan kemampuannya dalam mengatur hidup kita? Jangan pernah merasa sendirian, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu ada bersama kita. Kelima, kita harus lebih banyak bertawakal dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hidup, ada hal-hal yang bisa kita kendalikan dan ada yang tidak. Tugas kita adalah melakukan bagian kita dengan sebaik mungkin dan menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibarat seorang petani, tugasnya adalah menanam, merawat, dan menyirami tanaman. Tapi apakah tanamannya akan tumbuh subur atau tidak? Itu sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan hidup kita. Tugas kita adalah berusaha dan berdoa, lalu bertawakal atas hasilnya. Keenam, memahami penciptaan makhluk pertama ini juga seharusnya membuat kita lebih bersyukur. Coba pikirkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatu dengan begitu rapi dan sempurna, termasuk diri kita. Dia memberikan kita tubuh yang sehat, akal untuk berpikir, serta hati untuk merasakan. Berapa banyak nikmat yang sudah kita terima sejak lahir sampai sekarang?
Jangan sampai kita sibuk mengeluhkan apa yang belum kita miliki, sampai lupa mensyukuri apa yang sudah ada. Ketujuh, kita juga harus menyadari bahwa dunia ini hanyalah persinggahan sementara. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatu dengan urutan yang sudah tertata, itu berarti ada akhir dari semua ini. Dunia bukanlah tujuan utama, melainkan hanya tempat kita diuji sebelum menuju kehidupan yang sebenarnya, yaitu di akhirat. Maka, jangan terlalu sibuk mengejar dunia sampai lupa menyiapkan bekal untuk kehidupan setelah mati. Terakhir, semua pembahasan ini seharusnya membuat kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita tahu bahwa Dia menciptakan segala sesuatu, menuliskan takdir, dan mengatur alam semesta dengan sempurna, apakah kita masih berani melawan perintahnya? Jika kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW adalah makhluk paling mulia, apakah kita masih enggan meneladani sunnahnya? Jangan sampai kita sibuk mencari jawaban atas pertanyaan tentang makhluk pertama, tapi lupa menjalani hidup sesuai dengan petunjuknya. Kesimpulannya, apapun makhluk pertama yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan, yang paling penting adalah bagaimana kita memahami makna penciptaan itu dalam kehidupan kita. Yuk, terus perbaiki diri, semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjalani hidup dengan penuh keimanan. Karena pada akhirnya, yang akan menyelamatkan kita bukanlah seberapa banyak ilmu yang kita tahu, tapi seberapa banyak amal yang kita lakukan.